sukacita kita. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kami bisa hadir di tempat ini di More Ministry ya Tuhan. Kami bisa berkumpul, bersekutu, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi kami bisa menerima firman daripada-Mu dari Mr. Steve Smith dari Amerika ya Tuhan. Sungguh suatu berkat yang melimpah bagi kami, khususnya di More Ministry ini. Kami bisa mendengar banyak firman daripada-Mu, sehingga firman ini menguatkan kami di dalam bisnis kami, di dalam pekerjaan kami, sehingga kami akan kuat seperti Raja Wali yang akan terbang tinggi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami akan memulai ibadah More ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Anak Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan pencipta langit dan bumi dengan bersukacita. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Jangan
terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Dengan iman kami hari ini, kami mau tetap percaya kepada-Mu. Tetap percaya dengan penyertaan. Thank you, Jesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun mari jemaat saja, tetap percaya Kau berkuasa. sekalipun Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Rencana-Mu terindah. pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang
setia hanya menyembah-Mu satu-satunya Tuhan. Kami akan setia menyembah-Mu, setia melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu. mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Takkan pernah berubah iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu, pribadimu Takkan pernah berubah. iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat siang hari ini, buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu buat kami. Itu yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat nafas kehidupan kami. Ajari kami untuk merindukan Engkau lebih daripada berkat yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan suara-Mu. Dear Lord Jesus Christ, please bless you, servant with his humble and serving heart, Pastor Steve Smith. Bless him, Lord, with your divine help and divine revelation and wisdom, so we can become a person of influence our society, Lord. Bless him, bless his mouth, and bless his health. Bapa yang di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mau berdoa bagi ibadah-Mu ini, untuk pelayanan-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai tempat ini menjadi berkat bagi banyak pengusaha, bagi banyak karyawan ya Tuhan Yesus. Sehingga ibadah ini tidak pernah sia-sia. Berkati setiap pemimpin yang ada di sini, Pak Gustaf ya Tuhan, Pak Perlin ya Bapak, semua pengurus yang bekerja di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Berkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami menangkap firman-Mu sehingga kami menjadi orang yang bisa mempengaruhi kantor tempat kami bekerja, masyarakat kami, tempat tinggal dan keluarga kami Tuhan Yesus. Dan kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih buat anugerah buat bangsa ini yang sudah melewati masa-masa yang sulit Tuhan. Kami mau menaruhkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni bangsa ini ya Tuhan. Pulihkan negara kami ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para donatur yang mendukung tempat ini ya Tuhan. Berkati mereka dan berkati setiap karyawan dan setiap yang hadir pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan melalui kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari silakan duduk kembali. Saatnya kita memberi persembahan. Mari persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri kembali. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya, haleluya. You, God, deserve all the glory. Engkau Tuhan layak menerima segala kemuliaan. Thank you, God, for your Terima kasih presence. Tuhan untuk hadirat-Mu. Thank you, God, that you love us every day. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami setiap hari. And may we give this time back to you in a way that honors you. Biarlah kami memberikan semuanya ini kepadamu dengan cara yang menghormati And we Tuhan. pray it in the name of Jesus. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. 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 Amin. Good to see you today. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. I give my welcome to all of you who have joined us in person. Saya memberikan salam kepada setiap Anda yang telah menyambut kami secara And- pribadi. And to those of you who are watching us online, welcome. Dan juga bagi Anda, Bapak Ibu yang juga mengikuti ibadah ini secara online, selamat bergabung di ibadah ini. You maybe couldn't make it in person, but you're going to get everything because you're listening. Mungkin Anda
tidak bisa hadir di tempat ini, tetapi Anda akan mendapatkan segala sesuatu yang terbaik di tempat ini. So before you sit down, Sebelum Anda duduk, look at someone next to you pandang kepada orang yang duduk di and sebelahmu repeat this. dan ulangi kata-kata ini. In the next few moments, Pada beberapa waktu mendatang, God is going to speak to you. Tuhan akan berbicara kepadamu. Thank you. And you can be seated. Dan silakan duduk. I'm going to talk to you this afternoon about how to be a person of influence. Siang ini saya mau berbicara tentang bagaimana menjadi seorang pribadi yang berpengaruh. Some of you from different offices. Sebagian dari Bapak Ibu berasal dari kantor-kantor yang Some of berbeda. you are watching from your office. Sebagian juga sedang mengikuti ibadah ini dari kantor Anda. Different companies represented here today. Dan di sini ada perwakilan dari berbagai perusahaan yang berbeda. But this much I know. Tapi ini yang saya ketahui, I wish I could sit down and talk with every one of you. saya berharap saya bisa duduk bersama setiap daripada Anda dan berbicara kepada Anda. I would love to have a conversation with Dan you. saya rindu itu bisa bercakap-cakap dengan Anda. I'm sorry that I don't speak your language to Saya be minta able to maaf, do saya that. tidak bisa berbahasa Indonesia untuk melakukan hal itu. But I would enjoy that conversation. Tapi saya pasti akan menikmati percakapan itu. But I find this very often as I travel around the world. Tapi saya temukan ini dan begitu sering ketika saya berkeliling mengelilingi dunia. One of the biggest questions that I hear believers say. Satu pertanyaan terbesar yang saya dengar orang-orang percaya tanyakan, What is God's plan for my life? apa rencana Tuhan bagi hidupku? What does God want me to do? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan? What is God's will for me to spend my life? Apa kehendak Tuhan bagi saya untuk saya lakukan? Because everyone wants to make a difference. Karena setiap orang mau membuat perbedaan. But often they don't really know how to do that. Tetapi sering sekali mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. And so it's a fair question for people to ask that. Jadi ini adalah satu pertanyaan yang cukup adil yang ditanyakan orang-orang. But I'm going to hope that I can solve some small part of that mystery perhaps in your life. Dan saya berharap saya bisa menjawab sebagian kecil daripada misteri yang mungkin Bapak Ibu miliki. Because God's word already gives us a clear picture of what he wants us to do. Karena firman Tuhan telah memberikan kepada kita gambaran yang begitu jelas apa yang dia ingin kita lakukan. So I'm going to tell you what God's will for your life is right now. Oleh karena itu saya mau memberitahukan kepada Anda apa yang menjadi kehendak Tuhan menurut firman-Nya sekarang. Jesus said it in the book of Matthew. Yesus berkata di dalam kitab Matius, In the 5th chapter, in the 13th and 14th verse. Matius pasal 5 ayat 13 dan 14, They tell us two things that are very important in the life of a believer. di sini dicatat dua hal yang penting bagi orang-orang percaya. The first thing they said, Yang pertama dikatakan, you are to be the salt of the earth. kamu adalah garam dunia. What does salt do? Apa yang dilakukan oleh garam? It adds flavor to the food. Menambah rasa pada makanan. It seasons what you eat. Membuat makanan apa yang Anda makan itu menjadi enak. Everybody likes some salt. Setiap orang pasti suka sedikit garam. And if you eat something that does not have salt on it, Kalau Anda memakan sesuatu yang tidak memiliki garam di dalamnya, it tastes very plain and not so enjoyable. maka makanan itu akan terasa sangat hambar dan tidak bisa dinikmati. And Jesus says, you are to salt and season the world around you.
Yesus berkata, engkau harus memberi garam dan memberi rasa kepada dunia di sekelilingmu. You add flavor to your workmates. Engkau memberi rasa kepada orang-orang di tempat pekerjaanmu. You add a spice to those in your company. Engkau menambahkan bumbu kepada tempat di mana engkau bekerja. Now, those of you that are watching online, maybe you're watching and maybe you're eating at the same time. Bapak Ibu yang sedang mengikuti secara online, mungkin Bapak Ibu sedang mengikuti pada saat yang bersama juga sedang makan. I hope you have enough salt on your food today. Saya berharap Anda memiliki cukup garam di dalam makananmu. But that's our responsibility as a believer. Tapi itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. The second thing Jesus said was this. Hal yang kedua yang dikatakan Yesus adalah, He said you are to be salt, but you are also to be the light to the world. engkau harus menjadi garam tetapi juga menjadi terang bagi dunia. You provide direction when you turn on a light. Engkau memberikan arahan ketika kita menyalakan terang. If we turned all the lights off in this room right now, Kalau kita mematikan lampu yang ada di ruangan ini semuanya, and I mean it was very, very dark, dan kalau ruangan ini begitu menjadi gelap, and I would say, walk to the back and pick up a bag back there. dan kalau saya berkata berjalanlah ke belakang dan ambil satu tas. Now, some of you may be able because you know where the chairs are, but most of you would bounce back and forth from the chairs. Sebagian dari Anda mungkin bisa melakukannya karena udah terbiasa dengan ruangan ini, tapi sebagian mungkin akan berbenturan dengan kursi-kursi yang di sana. But if even a small light was turned on, Tetapi ketika bahkan sepercik terang pun yang dinyalakan, once your eyes adjusted, you would be able to move anywhere you wanted in this room. saat mata kita udah terbiasa, maka kita akan bisa bergerak kemanapun. The light gives direction. Terang memberikan arahan. So the will of God for all of us is we're to be salt, Jadi kehendak Tuhan bagi setiap kita adalah kita We're harus to menjadi be light. garam dan terang. and what are those two things? Dan apa kedua hal ini? It is being a person of influence. Yaitu menjadi pribadi yang memberi pengaruh. When you salt something, Ketika kita memberi garam you're sesuatu, influencing the food. kita mempengaruhi makanan itu. When you shine a light in a dark room, Ketika kita menyinarkan terang di dalam satu ruangan gelap, you are influencing the surroundings in that room. maka Anda mempengaruhi sekeliling ruangan itu. I think those are wonderful examples of the will of God for our life. Saya pikir itu adalah contoh yang luar biasa bagi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Now, how we are salt or how we are light, it changes amongst different people. Bagaimana kita memberi garam, bagaimana kita menjadi terang, itu mungkin berbeda bagi setiap orang. I was watching this man play the keyboard today, Saya memperhatikan pria ini sedang bermainkan keyboard and his music was salting the room. dan musiknya ini memberi garam di dalam ruangan ini. I cannot play the keyboard. Saya tidak bisa bermain keyboard. I'm not even sure I could carry the keyboard. Saya bahkan tidak yakin bisa membawa keyboard itu. But his fingers Tetapi jari-jarinya salts the entire room. memberi garam kepada seluruh ruangan. Amen? Amin. His fingers provides light for all of us. Dan jari-jarinya juga menyediakan terang bagi setiap kita. Now I am a voice, Saya adalah menyediakan suara, and my voice gives salt and it gives light to those around me. dan suara saya memberi garam dan terang bagi ruangan ini, bagi setiap kita. That's what God wants you to do. Dan Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan bagi Anda. Those of you that are watching, that's what God wants you to do. Bagi Anda yang sedang mengikuti ibadah secara online, itulah yang Tuhan inginkan bagi And you Anda. don't have to be angry about it. Anda tidak perlu menjadi marah karena itu. See, here's what I think
sometimes we lose the reality of. Dan inilah yang saya pikir, kadang-kadang kita kehilangan kenyataan itu. God takes our personality. Tuhan memakai kepribadian kita. You know, from 20 years ago, me meeting Yanti. 20 tahun yang lalu saya berjumpa dengan Yanti. She's just this very soft, gentle spoken lady. Dia adalah wanita yang lembut, yang bicaranya halus. And that's her Nah, personality. itulah kepribadiannya. But me, Tetapi saya I'm loud, saya kuat, I'm big, besar. and that's my Nah, personality. itulah kepribadian When, saya. when I was a young boy, my mother always would say, Ketika saya masih anak kecil, anak laki-laki kecil, ibu saya sering berkata, "Shh, relax. santai." So you don't have to be like somebody else. Anda tidak perlu menjadi seperti orang lain. God takes your personality Tuhan memakai kepribadianmu and He salts and seasons the things and the people around you. dan dia memberi garam dan mempengaruhi orang-orang yang di sekelilingmu. Now, I'm going to tell you the greatest story of influence I have ever heard in my life. Dan saya akan menceritakan kisah tentang pengaruh yang terbesar, kisah tentang orang-orang yang memberi pengaruh yang pernah saya dengar. And I think when I'm done Dan ketika saya selesai nanti, and you walk out of this room, nah Anda meninggalkan ruangan ini, you're going to see being a person of influence differently than you've ever seen. Anda akan melihat bagaimana menjadi seorang pribadi yang memberi pengaruh dengan cara pandang yang berbeda. There was a man by the name of Damon West. Ada seorang pria yang bernama Damon West. He lived in the state of Texas in my country. Dia tinggal di provinsi Texas. He was a college athlete Dia adalah seorang atlet di sekolah perguruan tingginya. and he was very good at being an athlete. Dan dia sangat bagus di dalam bidangnya sebagai seorang atlet. And one day in an American football game, Suatu hari di dalam satu pertandingan sepak bola Amerika, he was tackled by the other team dia itu dicekal oleh tim yang lainnya and it made a huge problem for his leg. dan akhirnya dicedera pada bagian kakinya. He was finished for that game, Akhirnya dia selesai untuk pertandingan itu. but after they examined him, like in the days after, Setelah beberapa hari kemudian mereka memeriksanya, his career of playing football was finished. karirnya bermain football sudah selesai. He was never going to be able to recover. Dia tidak bisa pulih untuk bisa bermain lagi. And when the reality of that sunk into his head, Ketika kenyataan itu masuk ke dalam pikirannya, he became very, very depressed in his mind. dia menjadi sangat depresi. You see, he grew up wanting to be an athlete. Dia bertumbuh besar mau menjadi seorang atlet And in a moment's time, finished. dan pada seketika semua impiannya itu sirna. So from the next few days, he did nothing because of depression. Dan untuk beberapa hari kemudian dia tidak bisa melakukan apa-apa karena depresi. And so the next day he was with some of his friends. Keesokan harinya dia bersama dengan beberapa temannya. And one of his friends offered him a pill. Dan salah seorang sahabatnya itu menawarkan satu pil. And he said, this will get rid of your depression. Dan orang itu berkata ini akan menghilangkan depresimu. And he took the pill. Dia makan pil itu. Wow, he felt amazing. Wow, dia merasa luar biasa. He forgot about his depression Dia melupakan depresinya until the next day. sampai keesokan harinya. And the pill got out of his system. Pilnya sudah
hilang dari sistemnya. So the next day, his friend gave him another one. Jadi keesokan harinya temannya memberikannya pil yang berikutnya. It helped him forget his depression. Itu menolongnya untuk melupakan So depresinya. then every day he began to take one pill. Jadi setiap hari dia mulai memakan satu pil. But then one pill was not enough. Akhirnya satu pil tidak cukup. He started taking two pills. Dia mengambil 2 pil. And then 2 pills was not enough. 2 pil tidak cukup. And he started taking 3 and 4. Dia mulai memakan 3, 4 pil. And he became addicted to the drug. Dia menjadi kecanduan akan obat itu. But then that created a bigger problem. Nah, itu menciptakan masalah yang lebih besar. How am I going to pay for these drugs? Bagaimana saya bisa membayar narkoba ini? But he was addicted by now. Tapi dia sudah kecanduan sekarang. So in his city, he started breaking into homes and he would steal things that he could sell to get money. Akhirnya dia masuk ke kotanya dan dia masuk dan menerobos ke rumah-rumah untuk mencuri barang-barang yang bisa dia jual. Oh, he was very good thief. Dia menjadi pencuri yang sangat ulung He never got caught. dan tidak pernah But tertangkap. then there was another problem. Kemudian ada masalah berikutnya. He couldn't get enough things, and so he gathered his friends to go break into homes as his team. Dan dia tidak cukup bisa mendapatkan barang-barang. Akhirnya dia mengajak teman-temannya untuk masuk dan ke rumah orang-orang sebagai satu tim untuk merampok. And he was the leader of the group. Dan dia menjadi pemimpin daripada grup itu. They did this for several years. Dia lakukan itu bertahun-tahun. And the police many times thought they had caught him, Dan polisi berpikir sudah menangkapnya, but they never did. tapi tidak pernah melakukannya. Until one day, Sampai suatu hari, they got report where he was. mereka mendapat laporan di mana dia berada. And when he was inside the home, they moved in on him. Ketika dia ada di satu rumah, mereka mengepung tempat itu. They arrested him, and he went to jail. Mereka menangkapnya dan dia masuk penjara. Then one day, the trial before the judge. Suatu hari di dalam pengadilan di hadapan hakim, Finally, this man admitted, yes, I did all those things. dan akhirnya pria ini mengaku bahwa dia melakukan semua And the kesalahan judge itu. sentenced him to the largest amount of sentence that he had ever sentenced anyone. Dan hakimnya menghukumnya dengan hukuman paling berat yang pernah dia lakukan dibandingkan dengan yang lain. And he was sentenced in a maximum security prison for 65 years. Dan dia dihukum hukuman penjara 65 tahun. He was just in his 30s, so basically for the rest of this man's life. Jadi usianya pada saat itu sekitar 30-an. Jadi pada dasarnya itu hukuman itu ya sudah seperti seumur hidupnya. So he went from a successful athlete, Jadi dia dari seorang atlet yang berhasil, had everything going for him, semuanya itu berhasil untuk dia, to becoming injured and never playing again, menjadi cedera dan tidak pernah bisa bermain lagi, to taking that first pill, mengambil sebutir pil, and now in a prison for 65 years. dan sekarang mendekam di dalam penjara selama 65 tahun. And the first day he went to that maximum prison, Dan hari pertama dia masuk ke dalam penjara itu, an old man came up to him. seorang pria tua mendatanginya. He was in prison for murdering for he was going to be there for the rest of his life. Dan orang ini sudah dipenjara karena membunuh orang dan akan mendekam di penjara untuk seumur hidupnya. And he said, "Young man, I'm going to tell you what prison life is going to be like." Dan dia berkata, anak muda, saya mau memberitahukan kehidupan penjara itu seperti apa. And he said, "You're going to decide today what it's going to be like for you." Engkau harus memutuskan hari ini
kehidupan penjara itu seperti apa bagimu? He said this prison atmosphere is like a boiling pot of water. Dia berkata atmosfer kehidupan di penjara itu seperti satu panci air yang mendidih. And he said, I'm going to tell you 3 things, Saya mau beritahukan 3 hal and you're going to choose which one you're going to be. dan kau harus memilih yang mana yang akan menjadi dirimu. And he said, you'll have no choice. You'll be one of these 3. Engkau tidak punya pilihan lain, engkau akan menjadi salah satu daripada pilihan ini. The first thing he said, Yang pertama dia katakan, he said you could be like a carrot. pertama engkau bisa seperti wortel. He said if you drop this carrot into a boiling pot of water, Kalau engkau menjatuhkan wortel ini ke dalam panci dengan air mendidih, he said what happens? apa yang terjadi? The carrot becomes soft. Wortel ini menjadi lembut. The water influences the carrot. Air mendidih itu mempengaruhi wortel ini. And he said if you become soft, people will do anything to you that they want to do. Kalau engkau menjadi lembek, maka orang-orang akan melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan padamu. The old man said, I advise you don't be a carrot. Dan pria tua ini berkata, saya menasihati kamu jangan seperti wortel. He said the second thing you could be, Yang hal yang kedua, di mana Anda bisa menjadi pribadi itu, he says you could be like an egg. engkau bisa menjadi sebuah telur. What happens to this egg if you put it in boiling water? Apa yang terjadi ketika engkau meletakkan butir telur ini ke dalam air yang mendidih? It becomes hard. Maka telur ini menjadi keras. And he said when you become hard in this prison, Ketika engkau menjadi keras di penjara ini, you're angry, engkau marah, you fight with everybody, engkau berkelahi dengan you will siapapun, be in trouble every day inside this prison. engkau akan ada dalam masalah setiap hari di penjara ini. The water, the prison, changes the egg. Air mendidih itu, suasana di penjara itu akan mempengaruhi telur itu. He said, I suggest you don't be an egg. Dan saya menasehati engkau juga jangan seperti telur. The water makes the carrot soft. Air mendidih itu membuat wortel menjadi lembek. The water makes the egg hard. Air mendidih itu membuat telur menjadi keras. But he said there's one more thing, and this Tapi- is what I suggest you be. Dan tapi ada satu hal lagi, dan inilah yang saya nasihatkan, engkau menjadi seperti ini. He said, I suggest you be like a coffee bean. Saya menasihatkan, saya memberi saran, engkau seperti biji kopi ini. He said, if you drop this coffee bean in the water, Kalau engkau menjatuhkan biji kopi ini ke dalam air ini, he said the water does not influence the bean. air itu tidak mempengaruhi biji kopi itu, The bean influences the water. tetapi biji kopi itulah yang mempengaruhi air itu. Inside that tiny little bean Di dalam biji yang kecil itu, has the potential of delivering a delicious cup of coffee. punya satu potensi untuk menyediakan secangkir kopi yang nikmat. Have I made you want a nice hot cup of coffee yet? Apakah saya sudah menyediakan bagimu secangkir kopi yang enak? Maybe you're watching online and you've got up and poured yourself a cup of coffee. Mungkin ada yang sedang menonton secara online, sedang menuangkan secangkir kopi bagi dirimu sendiri. He said, young man, here's what I Berkata, suggest. anak muda, inilah yang saya sarankan. Instead of you becoming soft, Bukannya menjadi lembek instead of you becoming hard, dan bukan menjadi keras. he said, I suggest you influence the people around you. Saya sarankan engkau mempengaruhi orang-orang yang di sekelilingmu. And that's what he chose. Dan itulah yang dia pilih. And it had never happened before Dan tidak pernah terjadi sebelumnya. for someone that had done what he had done.
Bagi seseorang yang telah melakukan seperti apa yang dia lakukan and had been given 65-year prison term. dan sudah dijatuhkan divonis 65 tahun penjara, One person by one person by one person. kepada satu orang, kepada orang yang lain, kepada orang yang lain, He became a bean. dia menjadi And biji kopi. he started influencing other prisoners. Dia mulai mempengaruhi para orang tawanan di dalam penjara itu. And in 7 years, Dalam 7 tahun, they decided mereka memutuskan he had changed his life. dia sudah mengubah hidupnya And they let him out of prison. dan mereka mengeluarkannya dari penjara. Why? Mengapa? He had become a person of influence. Dia sudah menjadi seorang pribadi yang bisa memberi The pengaruh. world you live in, Hidup dunia yang engkau tinggali, your office, your company, kantormu, perusahaanmu, it could make you soft. bisa membuat engkau jadi lembek. It could make you hard. Bisa menjadikan engkau keras. Or you could change the environment. Atau Anda yang mengubah lingkungan di sekitarmu. The water didn't change the bean changed the water. Air itu tidak mengubah biji kopinya, I tapi love- biji kopinya yang mempengaruhi, mengubah air itu. I love this example. Saya suka sekali contoh ini. Listen to me today and listen to me online. Dengarkan saya hari ini dan bagi yang di online dengarkan saya. This is God's will and plan for your life. Inilah rencana dan kehendak Tuhan bagi hidupmu. To influence the world around you. Untuk memberi pengaruh kepada dunia di sekitarmu. And you can do it. Dan engkau bisa melakukannya. And God can take your personality Tuhan bisa memakai kepribadianmu and use you dan memakaimu to be a coffee bean. untuk menjadi seperti biji kopi. Amen. Amin. Would you stand with me? Misalkan maukah engkau bangkit berdiri? You don't have to be like anybody else. Engkau tidak perlu menjadi seperti orang lain. Just be you. Jadilah dirimu sendiri. Just be who God made you. Jadilah pribadi yang Tuhan ciptakan engkau seperti apa. Spread some salt. Sebarkan garam, Turn on a light. nyalakan terangmu, And be a bean. dan jadilah biji kopi. Can I pray for you today? Bisakah saya berdoa untukmu hari ini? God, I pray for all of these men and women in this Tuhan, place. saya berdoa untuk hamba-hambamu tempat ini, pria dan wanita, These marketplace leaders and workers para and those pemimpin watching. dan para pekerja yang bekerja di marketplace, dan bagi mereka yang sedang mengikuti secara online. God, take this group of people to influence the city of Medan. Tuhan, Kau pakai orang-orang di tempat ini yang di marketplace untuk membawa pengaruh bagi kota Medan. God, take this group of men and women and let them be the coffee bean to influence their Dan co-workers. Tuhan pakai pria dan wanita di tempat ini untuk memberi pengaruh, menjadi biji kopi yang memberi pengaruh bagi kota Medan. God, you use us just the way that we are. Tuhan pakai kami sebagaimana kami ada. We don't have to be smarter than somebody else. Kita tidak perlu menjadi lebih pintar daripada orang lain. We don't have to be better than somebody Kita else. tidak perlu menjadi lebih baik daripada orang lain. We just have to be Kita us. harus menjadi diri sendiri. God, we ask you, take our lives Tuhan, kami berdoa, pakai, ambil hidup kami. and use us to influence our city, Dan pakai kami untuk menjadi pengaruh bagi kota our kami, office, kantor kami, our workplace. bagi tempat pekerjaan In kami. the name of Jesus. Dalam nama Yesus.
Amen. Amin. Amen. Amin. Thank you for letting me spread some salt and some light to you today. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk menyebarkan sebagian garam, I menyinarkan terang bagi Anda. You will never think about coffee the same way. Saya yakin Anda tidak akan pernah berpikir tentang kopi dengan cara yang sama lagi. Go be a person of influence. Jadilah orang yang membawa pengaruh. Amen. God bless Amin. you. Tuhan berkati. Thank you. Thank you, Pastor Steve Smith, for the word of God you have given us. We are truly blessed. God always bless you, Pastor, for your ministry. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, you're more than anything. Thank you, Lord. You're more than more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa berkati hamba-Mu Pastor Steve Smith dan keluarga senantiasa dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Berkati juga Ibu Pastor Janti Lim Tuhan di dalam pelayanannya. Apapun yang dia kerjakan senantiasa berhasil dan menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang ada di marketplace, kami datang kepadamu berdoa, bersyukur dengan hati dipenuhi ucapan syukur. Dan kami mau berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita arahkan tangan dan hati kita ke surga. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembalilah beraktivitas dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa.
cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu kembali di ibadah Jumat depan. Tuhan memberkati. Shalom.